saya pesanan beto mah. Oh, oke. Oh. Selamat datang di dapur pembuatan mie milik Susu. Sebutan paman dalam bahasa Tionghoa. Oh. Susu dan kakakku jago sekali membuat mie atau mien. Bagi mereka, membuat mie sudah menjadi rutinitas pagi yang mengasihkan. Tamat tidak ho. Mie bercita rasa tinggi tidak harus dibuat di pabrik besar. Dengan keterampilan dan pengalamannya, Susu bisa membuat mie dengan cara dan alat sederhana. Setelah adonan tepung terigu tercampur, selanjutnya dipres menggunakan batang kayu. Kami menyebutnya tamien. Adonan yang sudah tipis ini harus dilipat dan dipres berulang kali sampai lembut. Hari ini kami sengaja belajar membuat mie langsung dari ahlinya. Hasil dari adonan yang sudah digiling selanjutnya dicetak. Tada! Seketika bentuknya berubah dari adonan pipih menjadi helaian mie yang panjang. Jangan lupa taburkan sedikit tepung kanji untuk membuatnya tidak lengket dan menggumpal. Teman, kami tinggal di Kota Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat. Tidak hanya masyarakat Dayak, di sini juga ada masyarakat Tionghoa dan Melayu, atau yang biasa disingkat Cidayu. Charles adalah sahabat kami yang datang dari Singkawang untuk merayakan Imlek di sini. Karena selama 15 hari, banyak sekali hiburan dan perayaan yang seru. Ada banyak lampion dan pertunjukan barongsai. Sama seperti saat merayakan Lebaran, biasanya saudara jauh pulang kampung untuk berkumpul dengan keluarga. Kami menyebutnya Conbu. Kebersamaan dengan keluarga dan sahabat menjadi bagian dari perayaan Imlek yang dirindukan. Seperti yang dirasakan Charles sekarang. Setelah sekian lama tidak berjumpa, hari ini kami bisa berkumpul lagi. Mie pangsit yang kami buat ini sekaligus untuk menyambut kedatangannya. Gini kakak. Iya. Oh iya teman, pangsit kami buat dengan dua bagian, yaitu kulit dan isian. Isinya dibuat dari bahan daging ayam, bawang putih, dan bawang merah yang dicincang. Jangan lupa tambahkan sedikit garam dan lada untuk penyedap rasa. Cincang lagi sampai daging hancur dan semua bumbu tercampur. Kalau yang ini bukan origami ya teman, tapi seni melipat kulit pangsit. Setelah memasukkan isi pangsit, selanjutnya kulit pangsit dilipat dan direkatkan seperti ini. Awas, jangan ada bagian yang terbuka, biar isi dagingnya tidak tumpah. Sambil menunggu pangsit selesai diisi, Urai dan Vicky sudah menyalakan api untuk merebus air. Setelah pangsit dimasukkan, rebus sayur dan toge. Cukup rebus sebentar saja ya. Jika sudah mengapung, tandanya pangsit sudah matang. Terakhir, baru deh minyak. Rebus dan goyang-goyang seperti ini. Selanjutnya, tugas kakak memberikan bumbu untuk menyajikan mie pangsitnya. Minyak makan berguna untuk menjaga mie tidak lengket. Tambah dengan beberapa bumbu khas seperti kecap asin, garam, kemudian ratakan. Aduk sampai semua bagian mie terbumbui. Terakhir, baru deh beri potongan daun bawang dan daging ayam semur kecap. Hayo, siapa mau coba?
Ini nih, mie pangsit ayam ala si Bolang Bengkayang. Selamat makan. Bukan main, tidak kalah dengan mie pangsit yang dijual di rumah makan. Mie-nya kenyal dan bumbunya pas, tidak keasinan. Tuh kan, teman-temanku juga suka. Sekarang perut sudah kenyang. Saatnya kami lanjut berpetualang lagi. Wah, ada yang mencuri rambutan kami. Shh, jangan berisik. Sepertinya aku kenal mereka. Nhẹ kiểu nó lý chi cả ai cũng sang à cũng nhị to to. Ủa, cầm xa, không phải đến ngày chắc là bé cũng đi tin à. Có chuyện thua không? Có phải bao nhiêu trọng quan đi à? Có chỗ này bị chạy như thằng na trong thế. À xí của số ao vậy na han chắc cầm lý chi to to. Teman, jangan tiru Randy dan Kevin ya. Kalau mau ambil yang bukan punya kita, harus minta izin dulu. Ayo, kita ambil rambutannya sama-sama. Aduh, rambutannya lumayan tinggi. Tanganku belum bisa meraihnya. Ya sudah, kita pakai galah saja. Daging buah yang kita makan sebenarnya merupakan salut biji yang bisa melekat kuat pada kulit terluar biji atau mengelupas pada rambutan jenis Aceh. Ayo Kenzo, kumpulkan rambutannya. Teman, saat banjir buah begini, harga buah rambutan memang anjlok. Tapi kami tetap senang kok, karena bisa makan buah gratis setiap hari. Sudah cukup nih, ayo kita cari kakak. Teman, kali ini kami mau bantu kakak membuat masker dari biji rambutan. Selain dikonsumsi sebagai buah segar, rambutan juga mempunyai manfaat lain. Salah satunya adalah untuk masker wajah. Mau tahu cara buatnya? Kumpulkan dulu biji rambutan yang kita makan. Setelah itu, cuci biji rambutan hingga bersih. Selanjutnya, serahkan padaku. Sebelum ditumbuk, biji rambutan harus disangrai terlebih dahulu. Tujuannya supaya kadar air dalam biji rambutan berkurang sehingga lebih mudah ditumbuk. Biar biji rambutan tidak gosong, harus dibolak-balik terus ya. Lang hổ, lang chó, nặng leo lang. Mấy đứa trẻ cho bắn xoa nhầm như nào đó. Biji rambutan yang telah disangrai kemudian ditumbuk sedikit demi sedikit hingga halus. Tujuannya supaya zat yang terkandung di dalam biji rambutan dapat keluar. Setelah halus, kemudian campurkan madu secukupnya ke dalam tumbukan biji rambutan. Tumbuk-tumbuk sebentar supaya merata. Setelah itu, tinggal pindahkan ke piring. Masker biji rambutan siap dipakai. Bé là lấy hổ mệt chiêu hổ, chỉ có xí xong tặng coi mệt xí mệt mẹ lang quảng. Saatnya kita bersihkan wajah dan badan kita. Awas, perhatikan langkah kalian. Teman, jalan menuju air terjun ini begitu terjal. Apalagi setelah diguyur hujan, permukaan batunya menjadi licin. Seharian bertualang membuat wajah kami kusam. Tak ada salahnya kita ikut mencoba masker kakak. Seperti yang kakak contohkan, masker biji rambutan dan madu ini harus kami oleskan secara merata ke seluruh wajah. Aduh, Randy rusuh nih. Bukannya olesin masker, malah muka aku dibejek-bejek. Kata kakak, rambutan mempunyai kandungan vitamin C yang tinggi dan kaya akan mineral yang dapat berfungsi sebagai antioksidan pada kulit, sehingga dapat menjaga kelembapan dan menghaluskan kulit wajah kita. Oh iya, setelah merata, diamkan beberapa saat dulu.
Kemudian bilas wajah menggunakan air bersih. Wih, segarnya. Debu dan kotoran di wajah kami hilang semua. Kepalang tanggung nih. Ayo kita mandi sekalian. Yuhu, langsung terjun. Teman, tempat ini namanya air terjun Sibohe. Terletak di desa Pajintan, Kecamatan Singkawang Timur. Selain pemandangannya yang indah, air terjun ini juga jernih dan segar. Semua karena masyarakat masih menjaga kelestarian hutan di atas sana. Gimana? Seru kan? Ayo kawan, semangat! Teman, kami sedang menemani kakak mencari rebung. Rebung ini akan digunakan untuk bahan masakan di acara makan bersama. Kak, kakak sama sahabat sebelah sana, kami bertiga Vicky sebelah sana ya. Tolong. Kami sengaja berpencar supaya lebih cepat dapat rebungnya. Yo kak. Kakak dan Charles mencarinya di sekitar rumpun bambu. Rebung adalah tunas atau anakan yang tumbuh dari akar bambu. Di tempat kami ada beberapa jenis rebung bambu yang bisa dimakan. Ada bambu betung, bambu apus, bambu wulung, dan beberapa jenis bambu lain yang biasa tumbuh di sekitar aliran sungai. Cara mengambilnya gampang banget. Tekstur anakan bambu muda ini sangat rapuh, jadi cukup dipatahkan seperti ini. Tapi hati-hati dengan bulu halusnya ya teman, karena bisa timbul gatal-gatal, terutama yang punya kulit sensitif. Teman, sudah sejauh ini, tapi kami bertiga belum juga dapat. Tak apa, kami harus lebih jeli. Hei, Vicky sini ada. Sini. Nah, kalau yang ini rebung dari jenis bambu tamiang, berukuran lebih kecil dari jenis bambu apus. Lagi. Meski berbeda ukuran, keduanya bisa dimakan teman. Kak, ada banyak nih, yuk pulang. Yuk. Ayo. Syukurlah, ada banyak rebung yang bisa kami bawa pulang. Di rumah, kami sudah menyiapkan semua bahan dan bumbunya. Kami sedang memasak ayam tim rebung kering. Maka Oke, kamcia. Jadi, sebelumnya kami olah dulu rebung yang tadi kami dapat. Setelah dikupas, rebung dirajang tipis. Han, potong yang ini ya. Setelah dirajang, rebung belum bisa langsung dimasak karena akan kami keringkan dulu sekitar 2-3 hari. Ambilkan yang kering. Hilang. Nah, ini adalah rebung yang sudah kering. Warnanya berubah menjadi kekuningan. Ukurannya pun menyusut dengan tekstur yang lebih keras. Yuk teman, sekarang saatnya memasak. Rebung kering terlebih dulu kami rendam di air hangat. Sambil menunggu lembek, kami masak dulu bahan lainnya. Kak, ayamnya masukkan sekarang. Iyalah sekarang di situ. Pelan-pelan. Teman, masakan kami ini sangat sederhana, tapi rasanya boleh kita buktikan nanti. Selain bakmi,
Kami sangat suka menu masakan yang hanya direbus dengan sedikit bumbu. Seperti menu yang sedang kami buat ini. Sok yang besar, Sok. Oh gampang, ini buat bolang yang rajin cari rebung nih. Paha nih. Spesial tuh. Spesial buat bolang. Ini nih. Selamat makan. Buat yang rajin nih. Ini nih ayam tim rebung kering yang tadi kami masak. Rasanya enak dan nikmat. Kami semua suka banget. Daging ayamnya empuk dan bumbunya pas. Enak kan sih? Maksud, Pak? Masih kan? Cái chủ sườn con bò lẽ nó sẽ yang bò. Ở sẽ cho tôi là chủ sườn ăn kẹo, để ăn kẹo ăn hổ. Theo. Sao jawaban jawaban nggak ya? Hati-hati tulang. Kita mau bantu Paman Afad membuat guci keramik dulu ya. Membuat guci keramik tidak bisa sembarangan. Selain membutuhkan keahlian khusus, juga butuh proses yang panjang. Bahan baku utama untuk membuat keramik adalah tanah liat. Sebelum dibentuk, tanah liat harus melewati beberapa proses. Pertama, harus diinjak-injak hingga merata. Ayo Darwin, Kenzo, injak-injak terus tanahnya. Setelah tanah terasa lembut, kemudian ambil sebagian tanah menggunakan kawat pemotong. Proses selanjutnya, giliran aku dan Randy. Tanah liat harus diremas-remas menggunakan tangan. Tujuannya supaya tanah makin lembut dan memastikan tidak ada kerikil dan kotoran lain yang menempel. Lalu kita bagi tanah sesuai ukuran guci yang mau dibentuk. Nah, kalau untuk membuat bentuk dasar guci harus dipegang ahlinya. Teman, meja putar ini akan memudahkan kita untuk membentuk tanah liat sesuai bentuk yang kita inginkan. Jangan lupa basahi tangan supaya tidak lengket dan mudah membentuknya. Aduh, malah hancur begini. Ditertawain si Randy lagi. Aku nggak boleh nyerah. Membuat guci keramik memang membutuhkan keterampilan dan latihan teman. Akhirnya aku bisa. Meskipun bentuknya belum sempurna, asal terus berlatih, pasti bisa. Ayo, saatnya kita bertemu si naga api raksasa. Alvin, Wanto, ayo bergegas. Naga api sudah menunggu. Ini dia naga api yang kami maksud. Iya, tungku naga. Alat untuk membakar keramik yang sudah terkenal sejak dinasti Ming ratusan tahun silam. Tungku naga ini sudah langka sekali. Bahkan menurut para ahli, pembuatan keramik tradisional menggunakan tungku naga di daerahku ini merupakan satu-satunya tradisi yang masih tersisa di Asia. Sambil menunggu Alvin, Wanto dan Paman menyusun kayu bakar, kami akan menyusun keramik yang sudah siap dibakar ke dalam perut tungku naga. Tapi bukan keramik yang aku buat tadi ya. Keramik yang siap dibakar adalah yang sudah melewati proses pengeringan selama 4 hari. Dan proses pengglasiran dengan bahan khusus supaya warnanya keluar. Setelah bahan keramik disusun, kita harus menutup pintu tungku naga menggunakan batu bata supaya hawa panas tidak keluar. Untuk menyalakan tungku besar dengan panjang 20 meter ini, dibutuhkan kayu bakar yang cukup banyak. Selain di bagian depan, kita juga harus memasukkan kayu bakar dari setiap rongga yang berada di sisi kanan dan kiri tungku. Sip, tungkunya sudah siap dibakar. Untuk menghasilkan keramik yang berkualitas, pembakaran dilakukan selama kurang lebih 20 jam. Nah, seperti ini hasilnya. Ada guci, tempat bakar hiu, dan berbagai macam bentuk keramik dengan motif naga
yang menjadi khas kerajinan keramik Tionghoa. Gimana? Bagus kan? Teman, hormat dan sayangi selalu orang tua kalian di rumah ya. Jangan lupa untuk selalu kompak dengan sahabat. Sampai di sini dulu cerita kami hari ini. Salam cinta anak Indonesia. Salam bocah petualang.